Poso, Senin 6 September 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Kero. Keputusan Bupati Kero SK 821.1/01 Bupati Kero membaca Surat Gubernur Papua nomor 821.2/10276 tanggal 1 September 2021 tentang rekomendasi pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kero, menimbang A. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah telah dilakukan seleksi secara terbuka dan menghasilkan 3 orang pegawai negeri sipil calon pejabat pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kero. B. Bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-25-KASN-06-2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kero. C. Bahwa pengangkatan dalam jabatan tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kero. Mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke 1, memberhentikan dengan hormat Saudara Tri Siswanda Indra M SPT NIP 19740805 2003-12-1009 Pembina tingkat 1 4B dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kero dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama menjalankan tugas tersebut. Untuk selanjutnya menunjuk mengangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kero dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2A sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua,
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta, 2 dan seterusnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerom. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Arso pada tanggal 3 September 2021, tertanda dan cap Bupati Kerom Peter Gusbagar Eshut MUP. Pengambilan sumpah janji jabatan. Pejabat yang akan diambil sumpah janji disilakan mengambil tempat. Dengan hormat dimohon kepada Bapak Bupati Kerom disilakan mengambil tempat. Penandatanganan fakta integritas. Apa? Rohaniawan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji oleh Bupati Kerom. Sebelum saya mengambil sumpah janji yang saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia berjanji? Bersedia. Berjanji dengan cara agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya saya perlu memperingatkan saudara bahwa sumpah dan janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan Tuhan itulah akhirnya yang mempertanggungjawabkan saudara akan diberikan. Selanjutnya, agar saudara mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan setia dan seluruh-seluruhnya. Serta menjalankan peraturan perundang-undangan dengan setia dan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada negara dan bangsa. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Pelantikan. Pembacaan naskah pelantikan oleh Bupati Kerom. Bupati Kerom, naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan September tahun 2021, berdasarkan keputusan Bupati Kerom nomor SK 821.1/01 tanggal 3 September 2021 dengan resmi melantik Saudara Tri Siswanda Indra N. SPT NIP 197408005 2003 121 009 Pembina tingkat 1 4B sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom. Kami percaya bahwa saudara akan mampu melaksanakan tugas dan kepercayaan negara ini sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Bupati Kerom, Peter Busbager, Eshut MOP. Dengan hormat disilakan Bupati Kerom kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Saudara pimpinan DPRD, Saudara Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kerom yang saya hormati, Saudara Wakil Bupati Kerom yang saya hormati, Bapak Kapolres Kerom,
yang saya hormati Bapak Dandim 1701 Jayapura yang diwakili oleh Ibu Ketua Hukum yang saya hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura yang saya hormati, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura yang saya hormati, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerom yang saya hormati, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kerom yang saya hormati, para staf ahli, para asisten, Sekretariat Daerah Kabupaten Kerom, para kepala badan dinas dan PLT Distrik Arso, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, para hadirin undangan yang berbahagia, juga insan pers, media cetak elektronik yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Ibu secara khusus kepala-kepala SKPD yang hadir secara virtual di pagi hingga siang hari ini, juga para rohaniawan, tokoh pendeta, Ketua Klasis Kerom, Pastor Dekan Kerom, Ketua MUI Kabupaten Kerom, Ketua PHDI Kabupaten Kerom yang saya muliakan dan saya kasihi. Masyarakat Kerom yang berbahagia dan yang saya kasihi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mengawali sambutan saya pada pelantikan hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat melangsungkan acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan baru saja kita melaksanakan acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom. Semoga momentum pelantikan ini menjadi semangat baru bagi kita dalam menata aktivitas pemerintahan ke arah yang lebih baik. Berkenan dengan hal itu, selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kerom serta juga masyarakat Kabupaten Kerom, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara yang baru saja dilantik. Kiranya kepercayaan yang diberikan oleh negara di pundak saudara benar-benar dijalankan dengan penuh perhatian, komitmen, loyalitas, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini penting untuk dipahami dan dijiwai karena konsekuensi dari pelaksanaan jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara dan masyarakat semata, akan tetapi lebih dari itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan pejabat ini dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan pada masyarakat. Hadirin Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, kegiatan pelantikan dan mutasi pejabat di setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai sebagai bagian dari upaya penyegaran peningkatan kinerja. Untuk itu pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur atau birokrat-birokrat pejabat pada jabatan pejabat. Dan ini untuk kepentingan tertentu. Pelantikan sekretaris daerah ini telah melalui seleksi terbuka yang ketat dan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Pengembangan karir pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum pada masyarakat.
Parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai negeri sipil dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati, menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab dan beban tugas pemerintahan ke depan semakin berat, termasuk tugas seorang sekda Kabupaten Kerom. Maka kepada saudara yang baru saja saya lantik hari ini, saya harapkan kiranya dapat mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada saudara dengan sebaik-baiknya, agar pelayanan publik di tahun ini dan tahun mendatang dapat ditingkatkan guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kerom, negeri Tamnei Sankepase yang kita sama-sama cintai. Perlu diketahui bahwa jabatan sekretaris daerah adalah jabatan karya. Sesuai dengan aturan perundang-undangan, jabatan sekretaris daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung serta loyal kepada kepala daerah atau bupati. Dan sekali lagi saya tegaskan, kiranya jabatan yang dipercayakan pada saudara sebagai seorang pembantu bupati jangan sampai disalahgunakan, melainkan benar-benar dipelihara, dijaga, dijalankan dengan baik dan benar, penuh serta penuh dengan rasa tanggung jawab dan sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak berimplikasi pada akibat hukum yang dapat menyusahkan saudara. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya perlu menyampaikan kembali bahwa untuk kesinambungan tugas pokok saudara, maka saudara harus mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan produktif, agar berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini mendapatkan solusi atau jalan keluar yang pada gilirannya mampu meningkatkan citra Kabupaten Kerom, secara khusus citra pemerintah Kabupaten Kerom di mata publik menjadi semakin baik. Di samping itu, sebagai pejabat kita harus terus bersikap dan bertindak sebagai panutan atau teladan, motivator, dan sebagai rekan kerja yang baik bagi bawahan. Juga harus mampu kita menempatkan diri dalam interaksi sosial dan komunikasi sosial kemasyarakatan sesuai dengan keberadaan kita, sehingga kita tampil menjadi teladan di tempat kerja maupun di tengah masyarakat. Akhirnya juga saya ingin mengutip, barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia dan jujur serta dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan penting ini. Kepada pejabat baru yang baru dilantik hari ini, saya ucapkan selamat bekerja. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada pejabat sekretaris daerah yang selama 6 bulan bekerja bersama saya dalam pengabdiannya selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan jiwa dan raga kepada kita semua dalam mengemban tugas yang mulia ini. Sekian dan terima kasih. Wembo Kingkei Gergurakin Suri Tamnei Sankepase, Bupati Kerom, Peter Busbagel. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Indah
Mungkin saya lakukan penataan perangkat daerah dulu, struktur perangkat daerah ya, itu yang saya lakukan sambil saya meningkatkan disiplin ASN ya, dengan menyeimbangkan antara kesejahteraan dengan hukuman disiplin yang kita berikan, karena tanpa kekompakan dari ASN kita tidak bisa menjalankan visi misi dari supaya ASN ini kita berikan ruang memiliki peran, bisa bekerja secara efektif, ya, strategis sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu mungkin yang harus segera saya lakukan. Bapak izin, di tengah pandemi ini kira-kira upaya-upaya apa yang Bapak lakukan selain untuk membantu Pak Bupati? Ya, yang jelas itu menjadi salah satu tahapan juga untuk mengevaluasi dulu kasus pandemi yang terjadi di Kerom. Nah, kita bisa menentukan kita ini sudah berada di zona yang mana. Ya, dengan penetapan zona itu kebijakan yang kita ambil sudah sesuai dengan visi misi dari Pak Bupati Kerom. Karena kita lihat sendiri kan bagaimana Pak Bupati ini betul-betul bekerja untuk masyarakat. Nah, ini yang menjadi peran saya dulu, bagaimana kita ASN ini bisa berpikir sebagai pelayan dulu. Itu dulu yang utama. Kalau semua ASN sudah berpikir sebagai pelayan, bekerja untuk melayani masyarakat, saya pikir kita bisa mengejar kecepatan dari Pak Bupati. Karena Pak Bupati sudah 100 kilo, ini banyak yang kita sudah tinggal 10 kilo. Ini yang harus menjadi tugas saya untuk segera. Kira-kira untuk pembinaan ASN sendiri, Bapak lihat apa yang harus menjadi perhatian? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi selain penegakan disiplin ya, peningkatan disiplin, mungkin kita seimbangkan dengan kesejahteraan. Ini yang bagi saya. Dengan kondisi keterbatasan keuangan kita berupaya supaya kesejahteraan ini bisa menjadi motivasi dan semangat dari para ASN. Sebagai ketua TAPD, ya, tentunya kan nanti ada berkoordinasi dengan mitra dengan DPRD. Dalam waktu dekat ini agenda target dekatnya kan perubahan. Ya. Sejauh ini bagaimana Bapak memandang kesiapan TAPD untuk melakukan membantu bupati yang terdalam TA? Ya, banyak tugas ya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini, bukan hanya agenda perubahan, tapi yang agenda yang sangat penting ini percepatan RPJMD. Ini juga harus segera kita lakukan. Artinya dua agenda ini, RPJMD dan agenda perubahan ini tetap harus dilakukan, dan kita juga harus membangun mitra yang baik dengan DPRD supaya seluruh agenda dari Pak Bupati ini bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Forkopimda. Kita juga harus bekerja sama melakukan peningkatan supaya isu-isu strategis yang di luar ini bisa sama-sama kita kerjakan dengan baik. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirah
sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Mari